Jadi aksi nyata teh aksi nyata ibu berarti aksi nyata nate diterapkan di sekolah gitu. Ya. Terus nanti nggak harus lihat hasilnya bahwa setelah aksi nyata ibu anak-anak memang ada apa namanya ada perubahan atau mata. Ini Bapak ada tolong. Jadi gini Bapak kan masuk di modul 1.4. 1.4 itu mengenai budaya positif. Nah di budaya positif ini Bapak ada 5 materi. Nah 5 materi ini Bapak pertama sebelum dipraktikkan dulu ke murid itu harus disampaikan dulu ke guru-guru. Jadi 5 materi ini pertama mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan itu, kemudian posisi kontrol kita guru, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Bukan kesepakatan, bukan? Iya, jadi disampaikan dulu Pak nilai kebajikan apa saja yang tapi kalau untuk pendidikan di Indonesia itu kan memilihnya itu nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini kebajikan ini ada. Nah, Bapak jadi ini. Nah, kan ada beberapa nilai kebajikan. Jadi keyakinan sekolah itu diambil dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu disepakati oleh wali kelas dan murid. Tapi murid diarahkan dulu oleh wali kelasnya nilai kebajikan mana yang akan kita yakini, yang akan kita sepakati gitu. Ini ada nilai kebajikan ini gitu. Tapi minimal untuk kesepakatan kelas itu 6 atau 7 poin, jadi jangan terlalu banyak supaya anak mudah mengingat. Karena tujuan dari tapi tetap yang 4 ya, yang 5 sampai sini ya, yang 5. Ini harus terangkum semua berarti harus ada. Boleh memilih mana, ya makanya. Jadi kita ini untuk yang poin satu misalkan diambil. Enggak. Ini mah kan wajib. Oh ini wajib. Satu profil pelajar Pancasila mah ya, karena memang diarahkan untuk kesini kan ya. Yang ini? Yang ini mah iya tergantung anak-anak meyakini atau tidak gitu nilai kebajikan ini teh. Terus ini nanti dituangkan dalam bentuk tata tertib gitu. Nah iya, tapi nanti emang kesepakatan kelas ya. Nah kalau misalnya ini sudah disepakati misal oleh 9A, nanti tolong ukurnya terbentuknya keyakinan sekolah melalui kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Jadi masing-masing kelas memiliki poster kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan kelas itu dirangkum mana yang menjadi kesepakatan keyakinan sekolah, dan itu harus ada. Jadi kita itu bukan seperti contoh kan telepon yang sudah ada ini. Anak dilarang membawa telepon genggam. Nah sekarang kan harus kalimatnya positif. Jadi saya tidak akan membawa telepon genggam. Saya akan membuang sampah. Jadi janganlah jangan membuang sampah sembarangan. Jadi nggak ada kata dilarang. Nah, memang kita harus merubah paradigmanya, merubah tata tertib yang ada di kelas selama ini, terus tata tertib sekolah juga. Iya. Jadi kalau yang namanya keyakinan kelas itu karena kita meyakini, maka ketika ada anak yang melanggar dari 7 keyakinan kelas itu, kita pemecahan semua guru itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah, Bapak. Sudah saya praktikkan dengan anak-anak kelas 9 anak. Ketika ditanya secara pribadi, kumah atau ibu enak cara misalnya kita melakukan ini, penyelesaiannya seperti itu. Karena di segitiga restitusi itu anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan solusinya sendiri. Jadi kita kan karena berawal dari posisi kontrol itu ada 5. Nah ternyata yang selama ini kita anggap kalau kita di posisi teman itu sudah terbaik, ternyata kan tidak. Itu pun akan menimbulkan efek negatif. Sayangnya kita mah semua di manajer, semua udah nggak ada. Dihilangkan ya. Dihilangkan. Karena kan kalau reward itu hukuman atau imbalan penghargaan itu motivasinya ekstrinsik. Jadi anak akan melakukan apa itu karena faktor ketidaknyamanan. Contoh misalnya datang tepat waktu karena tidak nyaman, takut dihukum. Jadi belum terbentuk dari dalam diri. Belum ya. Gitu. Jadi semua aspek sekarang itu imbalan baik berupa penghargaan ataupun berupa hukuman
itu teh sekarang mah Harus ini, di- tapi yang harus kita PR dulu itu memunculkan motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau motivasi misal- ekstrinsik mah kalau hadiah-hadiah jangka itu maksudnya jangka artinya pendek. jadi mendidik kita untuk konsumtif ya. Jadi segala sesuatu diukur dengan kamu mau hadiah mau ada Nah, gitu. Jadi belum dari dalam cara motivasi anak mengikuti ini. Nah, jadi kan harusnya muncul dari dalam. Ini bermanfaat untuk saya. ya seperti kita kan ngajar sekarang itu bukan buat besok kan. Nah, gitu. Beberapa tahun ke depan. Ya, Jadi jangan berharap ayah orang ajar di semua yang nggak bisa. nah, gitu. Gitu. Investasi. Investasi betul. Ya. Kalau yang pendidikan itu kan investasi. Akses. Terus tadi Bu menyikapi misalkan kan tidak ada tata tertib Iya. tetapi kesepakatan Iya, kelas. Berarti pasti berbeda-beda antara kelas satu dengan kelas yang lain ya kesepakatannya. Iya. Ya. Nah, Nah, kesepakatan dari tiap kelas akan disatukan menjadi Keyakinan kesepakatan sekolah. keyakinan sekolah Iya. gitu. Otomatis misalkan kalau misalkan katakanlah kelas A dengan aturan seperti ini misalkan Iya. kemudian dia tidak mengikuti Iya. tidak gimana contohnya misalkan saya tidak akan membawa HP Nah, misalkan ya. ya. Kemudian di kelas itu saya akan membawa HP. Ketika di sini terjadi, misalkan dia membawa HP kan tadi tidak Iya, akan. tidak akan. Kan itu udah menjadi tadi apa keyakinan melanggar keyakinan sekolah. Apakah itu ditentukan oleh keyakinan sekolah berupa berupa larangannya ataukah misalkannya di kelas saja? Jadi kan pasti Pak hampir semua kelas hampir sama karena kita ada rambu-rambu Oh, ya. ada kebajikan. Jadi maksudnya Pasti AI profil Pancasila mengarah ke sini. udah ditingkai lah. Cuma mungkin berbeda bahasa di antara tiap kelasnya itu sepertinya gitu. Iya, tapi PR kita kan menyampaikan dulu kan memberi pemahaman dulu pada anak. Nyari tapi harus ditawarkan apa yang anak mau, apa yang anak tidak mau itu harus ditawarkan dulu tetap. Tapi kan ketika Contoh anak kecil tadi lah misalnya kalau kita tawarkan apa yang kalian mau, Bu, kita mau pengennya siswa itu bawa HP misalkan. Nah, iya. Nah, itu kan harus ada penjelasan dulu. Kalau kita bawa HP mungkin akan Positifnya ini, apa? kalau negatifnya, nah kira-kira lebih banyak positifnya atau banyak negatifnya? Nah kalau misalkan ya silakan kalian simpulkan sendiri. Oh ternyata Pak mungkin lebih banyak negatifnya. Nah itu dia. Apakah masih tetap? Ya. Bisa aja seperti itu. Kemudian begini, kan di kita mayoritas petani ya. Iya. Ketika musim tandur misalkan atau panen ya, Iya. apakah siswa boleh memilih keyakinan itu misalkan karena membantu orang tua Iya. pas Bolos. bulan itu misalkan bolos. Boleh kan di kurikulum, apalagi kita kurikulum merdeka kan, makanya mengapa kurikulum merdeka itu jadi anak merasa tidak terperintah ya Pak, yaitu motivasi intrinsik harus muncul. Itu mah tergantung kesepakatan sekolah kita juga Pak. Ada contoh kemarin kata Pak Haji Kampe juga, kalau di ibu misalnya musim tahun banyak anak yang tidak sekolah, berarti harusnya di jeda bulan itu kita membuat jadwal, jadi tidak ada pembelajaran sama. Tapi mau tidak mau apakah kita sepakat diganti dengan misalnya Sabtu masuk atau Minggu masuk, yang penting sekarang mah sepakat itu lah sepakat. Jadi tidak kondisional kan. Karena kan ditekankan untuk lebih ke kearifan lokal itu. Sementara kita di sini memang berdekatan dengan kesepuhan yang memang budayanya memang udah lama seperti itu. Ya nggak bisa menabrak budaya. Sama seperti musim panen juga Pak, kata pendidikan juga boleh. Kalau musim ini kan anak bisa bantuan menunjang kalau itu. Jadi asal sepakat dulu di kitanya di dalamnya ke sekolah gitu ganti hari. Makanya kita harus nanya ke anak dulu gitu ya tadi gimana. Jadi sekarang kalau tata tertib itu kan identik dengan larangan. Kalau larangan itu berarti anak melakukan karena ketidaknyamanan. Sekarang kan anak melakukan itu karena dari dalam. Jadi bukan tata tertibnya namanya jadi kesepakatan kelas. Di kelas mah yang sekolah mah jadi keyakinan sekolah sama namanya. Keyakinan sekolah itu sama dengan tata tertib sekolah. Nah, gitu. Di payung bahasa di Nah, iya. Cuma kalau sebelumnya mah kita yang membuat kan poin-poin dengan skor-skornya.
sekarang mau Sekarang mau ditawarkan ya, dulu ditawarkan. apakah ini mau dijalankan atau Iya, tidak. berarti betul nanti makan mungkin ibu ya Iya. atau kita Iya. ngobrol bareng-bareng dengan para wali kelas, Iya. kasih pemahaman. Nah, nanti yang bergerak ke siswa jadi wali kelas. Iya, wali kelas Wali kelas yang yang menyampaikan ini. Iya. Hanya wali kelasnya di Pasianan dari Betul. fotokopian. Nyata pada abdi teh minta waktu juga Pak, untuk menyampaikan materi karena apa sekarang itu cara menyelesaikan anak yang menghadapi masalah apapun itu dengan menerapkan segitiga restitusi Pak. Kan kita mah selama ini asal bener we gitu. Kurang teh amun anak ada masalah Kayak kucing gitu, Ah? kucing klinis. Iya, Kucing iya. klinis ya. Jadi dia punya masalah, Iya. tetapi dia sendiri yang menemukan jawabannya. Iya, gitu. jadi anak teh merasa tidak tertekan. Contoh posisi guru itu Pak ada 5, ada sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Teman juga yang dibaca diri mana jika kesigana lebih baiknya Pak dengan teman kan apa tidak akan sungkan dan apa lain sebagainya. Ternyata kan Pak negatifnya juga menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Berarti harus dihindari kalau dampaknya jangka panjang. Iya. Jadi ini nomor kedah jaga email. Iya, jadi manajer bukan kita Hanya menjadi manajer saja. Iya gitu. Makanya kan dari kemarin saya berharap memang kalau di sekolah ini sudah banyak kepala sekolah nggak akan berat membawa menahkodainya. Nah, gitu. Karena sudah punya pemahaman yang hampir sama. Iya, nah contoh seperti ya itu hukuman dan penghargaan nah itu paling penting karena kita terbiasa anak kalau ribut apa ribut jadi cina asa dihargaan padahal bukan kalau memang kita motivasinya dari dalam dihargai atau tidak dihargai tidak akan ngaruh kita akan melakukan itu kan istilahnya gitu ya Pak istilahnya gitu ya, kita Ya, makan anak mau kayak budaya inilah kalau misalkan kalau udah ada dari apa namanya dari dalamnya bahwa dia nggak nyaman melihat sampah itu akan dengan sendirinya erek kayak batu kayak batu nih ngelis sampah pasti diambil. nah itu ya ibarat jadi harus motivasi dari dalam bukan ke siswa Jadi dulu terus sampah nggak dicopot nah gitu kan. Jadi kan anak itu Iya. akan ngambil sampah karena siletnya ya gitu. Nah, jadi menghindari ketidaknyamanan. Tapi kalau motivasi dari intrinsik itu menghargai diri sendiri, tapi menjadi yang mereka inginkan. Ke anak mengungkapkan hal ini gampang susah Bu ya. Tapi yang lebih susah mah kayaknya ke guru nih. Dimulai saja tantangan. Cuman yang memang segala sesuatu ada tantangan. Kadang-kadang kan di apa namanya di dalam lingkungan kita sendiri ya katakanlah 2 orang suka sama kita mungkin 5 orang yang tidak suka gitu. Nah, memang tantangan itu ya. Kan ini mah bagian dari kewajiban Iya. calon guru penggerak untuk mengajak rekan-rekannya kan mungkin dina garis besar nah itu mata saya Pastinya mohon ya nanti anak itu masalah teh supaya kita sepemahaman kan ya kan paling penting ini kita segitiga restitusi kan ya seperti kemarin makan abdi grup nih ada sisi baik mereka memahami perintah apa yang kita anggap baik gitu. jadi apa namanya paradigma kita ada budak mah langsung jadi gitu kan mau ngawal harus kita ubah Ya itu teh harus salah satunya jadi PR terbesar teh justru itu tuh Iya. apalagi kita lihat mau bareng di oke kan tetap orang tua mau 10 besarnya mana tetap Iya, kan gitu. ya nah itu teh kan Budaya yang lama masih dipegang sampai terus. teruskan Iya. ya sampai teruskan walaupun kita udah jauh-jauh mengatakan bahwa kita tidak ada perenggingan lagi tetap Iya. ada orang yang pengen lihat mana gitu anak saya posisi di mana Nah, Iya, terus kan gini lah ada Pak abdi masalah ini guru nanya lirang nulis dia lah menang iya oke dah penghargaan di sekolah nah berarti kan harusnya masih belum meskipun dia berbakat di bidang itu tapi karena tidak dihargai makanya ngeluh berarti artinya belum muncul kesadaran dari dalam. dukungan yang dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat melalui koordinasi agar pembuatan budaya positif serta dapat berjalan sesuai rencana. Insya Allah tuh kalau misalnya ini ingin menerapkan budaya positif pasti dah
tidak perlu tidak orang tua murid ngobrol ke orang tua murid koordinasi ya gitu. Kan contoh di rumah ibu yang misalnya bisa nggak lihat sampah ambil, nah Aida di rumah mah cuek kan, jadi orang tua sebagai pengontrol di sana anak disebut pengontrol. Jadi ulah di sekolah, jangan di sekolah aja. Jadi karakter baiknya itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat tetap muncul gitu, tetap muncul. Karena kita menerapkan budaya lisa iya teh, ya sama ambil siapapun gitu ya, erek guruna, erek siswana gitu. Ada kepala sekolahnya meninggali sampah mau ya harus pengambil. dalam ini udah perlu ini mah kita nggak usah perlu Jumat bersih kegiatan waktu tertentu untuk bersih karena setiap saat setiap detik anak sudah sadar ke sana gitu. Sudah bersih. Iya gitu masalah kayak kan efektif waktu juga ya Pak jika motivasi ini sudah muncul di peserta di masing-masing lah, di masing-masing personil. Di siswa mau di guru mau di siswa gitu. Iya. Jadi hari tipayan kali sampah udah tunggu cepat gitu Nah, anak-anak orang kan ayeuna terus dicontohan gitu maka tapi anak-anak orang kan hari-hari tangke ulah hari-hari jadi begitu kita melihat nganda teh gini kita lihat sekelilingnya ulah atau pengen aya nu hari-hari geuning nya Pak gigireun urang oge budak teh cuek we geuning kitu kita kadang-kadang anak-anak makan eta tong sampah di sini tapi tetap buang sampah mah di mana budaya buang sampahnya atur weh lah gitu maksudnya maksudnya ya program kan banyak sebetulnya ini yang keberhasilan tuh yang paling mudah ini aja dulu gitu maksudnya program lihat sampah ambil supaya memang lingkungan kita bersih gitu sehingga nama ada kalau semua sadar semuanya gitu. Dan ibu masih bertahan untuk tidak segera pulang. Ada hal yang akan dimusyawarahkan. Terlebih kita insya Allah hari Senin sudah memulai babak baru di awal tahun pelajaran. Kita memasuki tahun ajaran baru 2023-2024 ya. Nah, karena kita memang sudah berencana dari awal bahwa kita akan di kelas 7 akan memulai menggunakan sistem kurikulum Merdeka, tapi itu baru kelas 7. Nah, sebelum pelaksanaan itu di awal tahun pelajaran ini akan ada beberapa hal yang akan dimusyawarahkan, terutama tentang aturan dan tata tertib. Untuk tata tertib di tahun-tahun sebelumnya biasanya kita membuat tata tertib itu di awal, ya. Dan siswa membaca dan melaksanakan. Nah, sepertinya di tahun sekarang dan ke depan ada hal yang tentu saja berbeda. Secara garis besar saja mungkin saya menyampaikannya, nanti secara mendetil akan dipandu oleh Ibu Puji. Beliau sebagai calon guru penggerak, belum menjadi guru penggerak tetapi masih calon ya. Kita doakan semoga perjalanan beliau menjadi guru penggerak itu tidak tertunda apapun, bisa selesai tepat waktunya, karena akan berimbas kepada sekolah kita, ya. Tentunya akan membawa hal-hal positif bagi sekolah kita. Nah, dan saya berharap jauh-jauh hari saya mengatakan supaya Bu Puji juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk segera bergabung menjadi calon guru penggerak. Insya Allah kalau misalkan minimal ada 50% guru-guru di kita menjadi guru penggerak, saya menahkodai SMP ini tidak akan terlalu berat, ya.
karena banyak hal positif yang mungkin bisa dilakukan untuk kemajuan, untuk kemajuan SMP Negeri 2 Cisolok khususnya dan umumnya untuk perkembangan putra-putri kita, para siswa di sekolah kita ya. Sebagai pembukaan mungkin saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan karena hari ini juga berbarengan dengan Zoom yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten. Mungkin lebih leluasanya nanti akan disampaikan oleh Bu Puji. Hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk memasuki awal tahun pelajaran yang insya Allah hari Senin sudah kita bisa mulai ya. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyimak, terutama para wali kelas ya, bisa menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Puji nanti dan bisa diterapkan nanti di kegiatan belajar mengajar yang insya Allah mulai hari Senin kita sudah mulai efektif ya. Itu saja dari saya sebagai pembukaan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Puji untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Cisolok yang sudah berkenan mendukung, memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi mengenai penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Cisolok. Karena memang harus terjiwai nilai guru penggeraknya, kemudian peran guru penggeraknya harus dihidupi dan diperankan di sekolah. Jadi setelah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berkonsultasi bagaimana sebaiknya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mendukung sepenuhnya untuk disampaikan dan didiskusikan dengan teman-teman di sekolah, teman-teman sejawat. Penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini modul budaya positif. Apa saja yang harus disampaikan kepada rekan-rekan sejawat? Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kemudian kita kaitkan dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut beliau itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin positif itu dimulai dari disiplin diri. Karena disiplin positif itu berarti adalah kontrol diri. Nah, seperti ini mengenai disiplin positif. Nah, kemudian setelah disiplin positif, nah itu yang harus disampaikan ke rekan-rekan sejawat itu adalah mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di pendidikan di Indonesia itu adalah kita mengarah atau mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Meskipun di sini dikenalkan ada 5 nilai kebajikan, tetapi nilai kebajikan yang ada di Indonesia yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi dan ini sudah tertera di rapor murid SMP Negeri 2 Cisolok. Hanya tinggal implementasinya dari fase-fase itu. Sebenar-benarnya penilaian yang dilakukan itu berdasarkan dari apa yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah nilai-nilai kebajikan itu adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Nah,
ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, menurut teori kontrol bahwa setiap perilaku manusia itu didasarkan pada alasan dan tujuan. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari kita ketika kita berperilaku. Pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya kalau untuk motivasi ini itu bersifat eksternal. Contoh, anak datang tepat waktu itu belum dari dalam diri sendiri munculnya, tapi karena menghindari ketidaknyamanan, yaitu takut dihukum oleh bapak ibu gurunya atau petugas di sekolah. Kemudian yang kedua, manusia berperilaku karena mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang dilakukan itu yaitu untuk mendapatkan imbalan berupa pujian atau misalnya penghargaan, hadiah, pengakuan. Ini juga masih bersifat eksternal. Nah, yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tapi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai di sini itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, kita berharap semua rekan guru, murid, kita berperilaku berdasarkan motivasi yang ketiga. Jadi bersifat internal, dari dalam munculnya kita datang memang karena kita ingin menghargai diri kita sebagai guru, kita ingin memberikan teladan pada anak-anak. Nah, menjadi yang mereka inginkan, kan datang tepat waktu itu memang tata tertib sekolah kan, berarti sudah memenuhi keinginan mereka, menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu motivasi yang ketiga. Nah, kemudian jadi yang kita harapkan itu adalah motivasi yang ketiga yang muncul dari warga sekolah semuanya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kemudian ada restitusi. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau hukuman itu sebenarnya adalah lebih banyak identitas gagal. Ketika anak melakukan pelanggaran apapun dan kita memberikan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk anak, jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif itu akan semakin meningkat. Kemudian kalau untuk konsekuensi sebenarnya itu identitas sukses, tetapi itu harus disepakati terlebih dahulu. Jadi kalau anak tidak mengerjakan tugas, ya pasti akan kita beri konsekuensinya apa. Nah, tapi itu di awal harus kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Itu mengenai hukuman dan restitusi. Kemudian yang ini adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 posisi, 5 kebutuhan dasar. Nah, ternyata murid-murid kita ketika berperilaku itu, mereka tadi kalau menurut teori kontrol kan karena ada alasannya, karena ada yang dituju. Nah, maka kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini di luar dari jangkauan kita, guru. Untuk nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan itu perlu kita selidiki. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran itu, kita harus mulai dari diri dulu. Jadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Contoh misalnya nih, saya kan ulangan tuh pilihan ganda terus. Ketika nilai jelek itu kita melihat, jangan melihat dulu anak mungkin kurang belajar ya, tapi melihat diri kita dulu. Oh, ternyata ketika ditanya kan
bosan dah soalnya pilihan ganda wae. Nah, berarti dalam hal itu anak belum terpenuhi kebutuhan kebebasannya. 5 posisi kontrol. Pertama itu adalah yang seringlah saya lakukan, penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Keduanya pernah saya lakukan. Verbal seperti bahasa maneh mah kehet, nah itu teh verbal ya, hukuman verbal sebenarnya tidak boleh kita lisankan. Saya pernah melakukan jangan kehet ya, nah seperti itu ya. Kemudian kalau hukuman fisik, contoh ketika 8A nyanyi Indonesia Rayanya itu benar kan gitu, selesai itu saya hukum, suruh berdiri nyanyi Indonesia Raya seberapa balik gitu ya. Nah itu. Nah, jadi kemudian kalau guru di posisi penghukum itu selalu begini, atau gini kurang tanpa sadar, mana ini salah. Nah, itu posisi penghukum sebenarnya. Kemudian posisi 2, membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini guru sudah lembut, ya ininya mah, tapi contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian sudah berapa kali kamu dikasih tahu kiri. Nah, itu di posisi pembuat rasa bersalah. Terus saya sering seperti ini. Kamu berbuat begitu emang nggak kasihan sama ayah ibumu tuh, ayah ibumu itu di rumah sampai jungkir balik tuh biayain kamu gitu ya, sing atau sing benar gitu. Nah itu di pembuat rasa bersalah, cek tadi nama lameh karunya kayak inung bapakna gitu tak budak teh gitu, cek tadi menurut ketika belum belajar ini mah gitu ya. Oh ternyata itu pun masih salah ya, masih karena itu akan berdampak jangka pendek juga. Kemudian di posisi teman, kadang maunya ningali itu mah dekat dengan guru kayak anak, saya harus di posisi itu pernah saya dekat dengan ini. Ternyata kan di posisi teman pun ini akan menimbulkan efeknya itu murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya memang kan kerasa, itu mah bagus, ini mah dia kan anak akan itu ya. Pada akhirnya kan anak akan tergantung pada guru itu. Nah ternyata di posisi teman pun ya kita belum memaksimalkan melayani murid. Kemudian di posisi pemantau, berarti mengawasi. Nah, contoh misalnya ketika ya itu tadi, kalau misalnya tidak mengenakan sepatu hitam, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa, sanksinya apa. Nah, itu pun masih tetap di ini. Nah, idealnya kita itu berada di posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kalau di posisi manajer mah berarti iya kita sudah bisa menempatkan diri sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau dan teman itu sudah terintegrasi jika kita sudah memposisikan guru sebagai posisi manajer. Nah seperti itu. Karena apa? Karena ketika menyelesaikan masalahnya, yaitu tadi kita akan bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian menemukan solusinya juga. Kemudian, nah ini contohnya, kalau sebagai penghukum ketika anak terlambat seperti ini, nah terlambat lagi, mana ada ikan suka gitu ya, abdi seperti itu tadi. Kemudian nah hasilnya itu ya tadi murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, bisa jadi di luar rumah budak teh leuwih gitu ta. Jadi mah katakan kene data itu ya menghindari ketidaknyamanan. Nah kemudian di pembuat rasa bersalah. Nah, jadi 5 posisi kontrol itu idealnya kita berada di posisi manajer. Tahun ini saya berusaha, mudah-mudahan bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, agar kita bisa di posisi manajer, makanya untuk menyelesaikan masalah murid itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian ini, jadi segitiga restitusi. Ketika ada murid yang membuat pelanggaran, maka penyelesaiannya pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi contoh ketika anak terlambat kita panggil, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Nah cara menstabilkannya seperti apa? Nah kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini.
terlambat itu sesekali tidak apa-apa. Kemudian ya sesekali namanya manusia terlambat bolehlah. Saya juga pernah, ibu juga pernah ketika sekolah SMP terlambat. Atau mari kita selesaikan bersama masalah ini. Nah, jadi ketika anak datang terlambat, misal ya, kalau kasusnya terlambat, jadi seperti itu. Ketika memanggil anak, kita stabilkan dulu identitasnya. Distabilkan dulu identitas muridnya, ya. Kemudian setelah itu, kemudian kita masuk ke tahap 2, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak-anak yang ini sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Nah kalau divalidasi divalidasi tindakan yang salah. Nah misalnya ketika anak misalnya kenapa kamu berantem kan gitu, udah suatu ngeledek kan gitu. Maka di posisi validasi tindakan yang salah itu boleh kamu mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah seperti jadi validasi namanya juga validasi, berarti kan memposisikan. Jadi tindakan yang salah itu langsung dikat salah seperti itu. Atau kita menanyakan begini, mengapa kamu tadi berantem? Nah itu di posisi validasi tindakan yang salah. Atau ketika anak misalnya melakukan buruk, ya mungkin kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Nah bisa seperti itu. Jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, ya. Tetapi teori ini tidak manjur. Nah makanya kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Nah penyelesaian yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol. Jadi ketika contoh dipanggil, kamu tahu mengapa ibu panggil? Tahu. Tidak mengerjakan tugas. Padahal kamu kemarin masuk ya nak? Masuk. Nah, terus kenapa kemarin kamu masih kok tidak mengumpulkan tugas? Kemarin main bola. Oh pasti seru ya main bola kemarin di lapangan, apalagi tidak ada ibu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan. Nah, apa ya keyakinan apa yang kita percaya di kelas kita? Misalnya disiplin. Nah, ketika anak menjawab disiplin, nah itu kamu tahu disiplin. Nah berarti kamu, nah itu kemudian solusinya apa nih? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Jadi anak merasa tidak tertekan. Ini sudah dipraktikkan sih di sekolah-sekolah penggerak dan katanya berhasil. Tapi entahlah ya di sini ya. Nah, mari kita. Perlu waktu mungkin. Ya perlu waktu. Karena Bapak dan Ibu, karena kita harus menerapkan penerapan segitiga restitusi ketika murid mendapat permasalahan. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu kesepakatan kelas itu. Nah, contoh kan di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, kita ambil dimensi yang mana dulu? Nah, contoh ini ininya indikatornya hormat. Jadi kita ke anak itu kalau hormat itu bagaimana perwujudannya? Nah, tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian hormat itu menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah disepakati bisa ini menjadi kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas nanti kita akan ini lagi dari 7A, nanti apa kesepakatan kelasnya 7B, 7C sampai ke kelas 9. Nanti kita akan ada pertemuan lagi karena akan membuat keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah itu akan disosialisasikan ke orang tua. Jadi ketika ada anak yang melanggar, kita tidak usah ini lagi, yaitu penerapan segitiga restitusi dengan ayah dan ibunya. Jadi kalau misalnya boleh membawa telepon genggam, sepakat dulu atau tidak. Nah kalau ternyata sepakat, tapi kita harus jadi gini ya, diberikan pemahaman. Karena ya kesepakatan kelas ini harus dibuatkan ke dalam poster atau banner, kemudian harus dipasang di kelas masing-masing. Jadi ini nanti kalau untuk khusus kesepakatan kelas, karena kata Bapak Kepala harus mulai dipraktikkan. Jadi Bapak dan Ibu yang wali kelas hari Senin itu masuk tidak fokus dulu ke yang lain, tapi bentuk dulu kesepakatan kelasnya. 6 atau 7 poin saja. Tapi indikatornya apa? Mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kan karakternya apa-apa sudah ada ya di rapor di fase D.
Bapak dan Ibu sudah kan ya, Pak Sedema sudah memiliki ya semua. Nah, tinggal ke sana saja acuannya untuk membuat kesepakatan kelasnya. Nah, seperti itu. Kalau yang kesepakatan kelasnya, nanti dari kesepakatan kelas akan kita buat menjadi keyakinan sekolah. Seperti ini, rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen, membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Jadi sekarang mah bukan benar atau salah, tapi ya yang jadi tetap kuncinya kan motivasi intrinsik, jadi harus dari dalam dulu yang PR terbesar kita mah memunculkan. Jadi itu Bapak dan Ibu wali kelas mah, setelah dari ini berarti mohon tindak lanjutnya bersama muridnya di kelas membuat kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas itu berbeda dengan kesepakatan guru mata pelajaran. Misalnya Ibu izin boleh makan minum. Nah, kalau ternyata sepakat silakan. Sekarang mah, tapi harus berarti di bawahnya ada dua, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Contohnya orang anak jadinya supaya barinya orang supaya minum bersama. Kenapa ke anak mau ulah? Nah, ibarat seperti itulah. Nah, jadi kalau memang sepakat setuju nggak apa-apa, tapi itu kesepakatan dengan guru mata pelajaran ya. Beda lagi dengan kesepakatan kelas. Kalau guru mata pelajaran kan masing-masing memiliki versi masing-masing kan, karena disesuaikan dengan mata pelajarannya. Nah, berarti Bu, ya. Kesepakatan yang wali kelas itu Ya. sifatnya universal, umum. Iya, umum. Berarti yang maklumah lebih detail lagi, Iya. teknis. Iya, lebih ke teknis. Nah, itu. Jadi gitu Bapak dan Ibu. Yang bisa mandiri itu juga nanti. Gitu. Datang tidak Terlambat. mandiri. Iya, gitu. Nah, jadi model jangan terlambat kan diganti datang tepat waktu. Jadi gitu scenario nama. Nanti yang akan saya buatkan modulnya yang cukup penerapan segitiga restitusi yang supaya bisa dipraktikkan dengan kesepakatan kelas saja. Ya, dua itu. Jadi ketika panduan membuat kesepakatan kelas seperti apa? Makanya tugas yang paling dekat itu Bapak dan Ibu wali kelas Iya. itu membuat kesepakatan kelas. Nah, kelas 7, kelas 7. Iya, kelas 7 kelas 8. Kayak lebih kan? Semua kelas. Ya, Semua kelas. Merdeka diterapkan untuk kelas 7, tetapi kelas 8, kelas 9 setuju. Mulai lagi sama gitu. Nah, tulis. Pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar ya, nyata. Saya kan misalkan IPA gitu ya. Ya. Karena anak-anak kebanyakannya senangnya melihat gambar, Ya. gitu kan? Ya. Nah, berarti modelnya model audio visual Ya. yang ditayangkan. Itu menteri itu pendidikan. Berbeda lagi dengan anak yang sukanya tidak suka. Dengan gerak ya. Nah, kita sampaikan juga keuntungan dan Iya. madaratnya. Sebanyak mana nih? Oh, ternyata setelah di itu lebih banyak madaratnya, ya udah berarti ini kita tutup. Jadi nggak usah bawa HP gitu ya. Jadi itu tidak diambil. Jadi kasih pemahaman lebihkan ke budak teh. Oh, benar. Berarti tekun bawa HP lah kasar sampai harus ke situ anak itu harus pemahamannya harus sampai ke situ. Jadi seolah-olah kumanya air dilarang kan nggak bolehnya. Iya. Supaya anak sadar aja, oh ternyata memang benar lebih baik nggak usah bawa HP kalau ke sekolah. Nyari pemahaman supaya lebih kadinya teh memang kudu ada. Anu saya melangkung sadar, timbul kesadaran dari siswa nyanak HP mah boleh tapi menggunakannya pas waktu diperlukan. Tapi Bu, apakah itu mengikat hanya kepada peserta didik Ya, gimana Pak? untuk kasus HP Ya. atau dengan guru juga? Oh, gurunya juga bawa HP atau gimana? Kalau anak, ya harusnya anak itu. Tapi kan kita juga kalau di awal model abi ya, izin ya ibu bawa HP soalnya sama nelpon gitu. Kesepakatan itu. Gitu. Ada kesepakatan di mapel. Misalkan ya, misalnya Pak Guru TIK. Bagaimana? Ada juga konsekuensi, bukan sanksi. Konsekuensi itu disepakati bersama.
Jadi diinikan dulu kan. Dampak Jadi kalau negatif apa gitu? datang terlambat nih, apa konsekuensinya? Cek budak teh cenah apa nangtung. Jadi ketika nanti anak terlambat itu kita nggak memberikan sanksi atau hukuman apa, tinggal tanyakan deh waktu itu kesepakatannya apa, nangtung Pak Mas. Jadi sok kamu lakukan tinggal itu. Jadi ketika ada nanti protes orang tua kan anaknya yang ini. Jadi sanksinya Ya. bukan dari sekolah, Bukan. tapi Dan kesepakatan. ini kan ya. Kesepakatan itu Dari kesepakatan. juga. Iya gitu. Jadi tadi teh akan dikembalikan pada anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusinya. Kita menyatakan hanya sebagai manajer. Jangan juga protes. Ini kan ini keyakinan anak kita dan anak yang sudah ditandatangani oleh mereka. Atau bukan guru ya. Ketika bagaimana keyakinan kesepakatan kita akan kita bawa ke keyakinan sekolah, kita sosialisasikan ke orang tua. Jadi orang tua pun ini kalau cuma 7 butir mah kayaknya orang tua inget nggak? Lalu saya udah makan berapa butir, Ya, tapi bisa. butir itu teh harus memuat beberapa aspek. Tanda tangan Bu ya dari anak. Tanda tangan di bawahnya, di bawah posternya, di bawah poster kesepakatan kelasnya ada semua tanda tangan pakai Maksimal 6 ya? Maksimal 6. 6 sampai 7, 6 sampai 7 Nggak butir. usah banyak-banyak. Iya, 6 sampai 7 supaya mudah diingat ya. Kalau paling sedikit berapa Bu? Paling sedikit kan maksimal kan 7. 6 ya, 6. Paling minimal. 6 sampai 7, Oh, 6 6. sampai 7. Ya kan minimal dan maksimal. Nah, berarti itu tadi Bu. 6 maksimal. Tapi Bu maksimal 6, maksimal 7. Jadi ada minimal namanya. Minimal 6, maksimal 7, 6 sampai 7 butir. Minimal maksimal. Ya. Tapi harus dipisahkan ya kesepakatan kelas dan kesepakatan guru mata pelajaran. Iya. Untuk narasi kesepakatannya Bu, teks narasinya kesepakatan kelas itu bersama-sama atau Bersama-sama. berarti bahasa anak saja tapi kita Iya. pandu gitu Iya, dengan bahasa yang positif teh. iya, itu dan kata Kalimatnya. positif. Iya. Kami selalu menjaga Nah, kebersihan. nah, jadi ketika memilih kenapa ada cuma 6 sampai 7 poin kan cuma sedikit. Ketika kami menjaga kebersihan kelas berarti sudah kita sampaikan kebersihan kelasnya berarti rebut piket, kemudian yang Jumat bersih itu tuh udah masuk ke sana gitu Ya, semua. ketika punishment dia tidak melaksanakan, sok naon kan kira-kira ya hukuman Nah, anak. ya. Konsekuensi masa artinya di Sepakati. awal Sepakati di awal. dan kalau ternyata uang ininya ada sepakatnya seperti itu Iya. Jadi, dalam lama kepada ini akan muncul motivasi. Ya kepada itu Bisa paham. ya mengenai kesepakatan kelasnya panduannya sendiri. 60 gitu, Bang. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita realisasikan sesuai dengan rencana ya agar dapat mencapai impian kita. Ini harus 10 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu sudah memilih SMP Negeri 2 Cisolo untuk dijadikan sebagai rumah kedua putra-putrinya. Kami percaya Bapak dan Ibu mengapa memilih SMP Negeri 2 Cisolo? Karena SMP Negeri 2 Cisolo memiliki visi impian yang Ibu Bapak dambakan. Nah, apa itu visi impian? Nah, visi impian itu adalah apa yang ingin kita capai, yang terwujud, yang tampak seperti pada putra-putri kita. Nah, visi SMP Negeri 2 Cisolo ini Bapak dan Ibu, visinya adalah terwujudnya generasi cerdas yang berakhlak mulia, terampil dan berwawasan global berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk
mencapai visi sekolah kita, terwujudnya generasi cerdas yang berakhlak mulia, terampil, dan berwawasan global, itu tentu saja ada budaya positif yang harus kita lakukan untuk sampai kepada visi tersebut. Nah, budaya positif ini kita tanamkan kita tanamkan kemudian kita jalankan untuk menanamkan karakter yang kuat pada putra-putri kita sebagai pola kebiasaan yang nantinya akan secara otomatis mewarnai perilaku, tutur kata pada putri-putri kita. Nah, tapi itu dilakukan dengan penuh kesadaran yang tinggi. Nah, budaya positif ini akan mengantarkan putra-putri kita kepada visi yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, budaya positif ini apa? Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yaitu dimulai dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat melibatkan wali kelas dan murid. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu tidak mau, apa yang akan kamu lakukan, apa yang tidak kamu mau lakukan selama di rumah keduanya. Lalu oleh wali kelasnya itu dirangkum dan akhirnya disepakati bersama murid-muridnya. Nah, jadi kesepakatan kelas ini adalah apa yang kita yakini, dan setelah kita yakini otomatis harus kita lakukan. Sama seperti halnya, mengapa kok sekarang itu kesepakatan kelas? Dari kesepakatan kelas lalu menjadi keyakinan sekolah. Sama halnya seperti ilustrasi seperti ini. Mengapa kita ketika mengendarai motor menggunakan helm? Mengapa? Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Kita meyakini hal itu, maka kita mau dari Ciodeng ke sekolah, mau dari rumah ke Cicadas, kita tidak melihat apakah itu ada Pak Polisi atau enggak, karena kita yakin bahwa helm itu dapat membuat kita merupakan keselamatan. Nah, sama halnya dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau sebelumnya kan tata tertib dibuatkan oleh guru, mau tidak mau putra-putri kita mengikuti, ya. Nah, kalau sekarang maka tata tertibnya berubah menjadi kesepakatan kelas. Karena itu adalah masukan, saran, pendapat dari putra-putri Bapak Ibu. Mari mohon dukungannya kepada Bapak dan Ibu untuk menjalankannya, baik ketika berada di sekolah maupun di lingkungan kedua dan ketiga. Nah, karena itu berupa keyakinan, jadi dimanapun ya itu harus sudah muncul pada murid-murid SMP Negeri 2 Cisolok, pada putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, dari 11 kelas, nah sudah dibuat masing-masing. Ketika kemarin hari Senin 24 Juli 2023, wali kelas sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, jadi sebelum ke materi, mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Dari 11 kesepakatan kelas, maka itu dirangkum dan akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Nah, inilah yang harus kita jalankan bersama putra-putri Bapak dan Ibu selaku kita semua warga sekolah. Nah, keyakinan sekolahnya itu ada 5 poin. Kalau sebelumnya kan tata tertibnya banyak ya Bapak dan Ibu, ada 25 sampai lupa apa itu. Ya, melanggar yang mana kita. Nah, kalau sekarang itu dari kesepakatan kelas ya kita ada 11 rombel, ada 11 kelas. Nah, maka dibuatlah keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah yang pertama yaitu disiplin waktu. Nah, disiplin waktu pertama berarti datang, pulang itu sesuai jadwal. Kemudian disiplin waktu karena tadi sudah disampaikan oleh Wakasi Kesiswaan, oleh Wakasi Kurikulum, kita memiliki pembiasaan, memiliki program, maka anak-anak kita mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal. Berarti artinya sudah disiplin waktu. Begitu juga dengan guru mata pelajaran
disiplin waktu. Kemudian keyakinan sekolah yang kedua yaitu selalu bersikap positif. Nah, indikatornya atau salah satu contohnya itu adalah yang pertama, berempati. Kemudian menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, karena kalau di SMP itu kan guru mata pelajaran. Jadi ada Bapak Ibu guru yang tidak mengampu di kelas 7. Nah, rata-rata putra-putri kita itu ada ngajar. Jadi guru itu lewat cuek dan tidak mengajar. Nah, sekarang mah ini akan kita jadikan keyakinan sekolah bahwa kita itu selalu bersikap positif. Salah satunya yaitu menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, kemudian bersikap positif itu kemudian membiasakan. Putra-putri kita itu dibiasakan ketika mau meminta tolong, mengucapkan tolong, ambilkan. Kalau sesudahnya terima kasih atau maaf ya jika ada. Jadi harus dimunculkan ya pada perilaku selalu bersikap positif. Salah satunya yaitu kita itu jangan berat mengucapkan maaf, terima kasih atau kata tolong. Kemudian yang ketiga yaitu saling peduli, menghargai, dan menghormati. Karena di rapor pendidikan kita SMP Negeri 2 Cisolok kan salah satunya harus menghindari bullying atau perundungan. Nah, maka dengan keyakinan sekolah bahwa kita semua warga sekolah harus saling peduli, menghargai, dan menghormati. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan di rapor pendidikan bahwa perundungan atau bullying di SMP Negeri 2 Cisolok itu benar-benar sudah tidak ada. Yang keempat yaitu bekerja sama dan bergotong royong. Nah, jadi bekerja samanya bukan hanya antar murid saja, tapi dengan semua warga sekolah, termasuk Bapak dan Ibu juga. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Nah, otomatis semua dari perilaku, dari tutur kata itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi Bapak dan Ibu, inilah keyakinan sekolah yang sudah dirumuskan bersama wali kelas, guru, dan murid. Nah, sekarang disampaikan barangkali dari Bapak dan Ibu akan menambahkan atau akan mengurangi keyakinan sekolah yang mana yang akan dikurangi atau perlu apa nih yang belum tercover di keyakinan sekolah ini. Silakan Bapak dan Ibu ajukan tangan. Barangkali maksudnya kan kita sudah, visi kita itu terwujudnya generasi cerdas, berakhlak mulia, terampil, dan berwawasan global berdasarkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai itu kita harus melakukan ini, menjalankan ini dalam keseharian kita. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kedua dan ketiga. Berarti itu menunjukkan kita sudah berhasil. Karena Bapak dan Ibu guru bukan hanya memberikan pengetahuan sesaat saja, tapi juga harus memberikan pengalaman ya, agar bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu pada kesuksesannya masing-masing. Nah, sekarang ini akan disepakati atau ada yang mau menambahkan? Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau sudah sepakat ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan ya. Contoh, saya wali kelas 9A. Anak saya ada yang selalu kesiangan terus ya, dengan alasan tidak pernah dibangunkan ke mama. Nah, ya. Nah, sekarang mah berarti mari ya, wayahna mama bangunkeun. Justru kalau sayang itu ya membiasakan anaknya untuk disiplin waktu. Kapan harus tidur, kapan harus bangun tidur. Nah, makanya disiplin waktu itu nomor 1 yang menjadi keyakinan sekolah kita. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, ya pada siang ini
Keselamatan. Oh ya, untuk menjaga keselamatan yang lain sama? Sama. Kita yakini hal itu. Yakin nggak? Yakin. Bahwa menggunakan helm itu menjaga keselamatan. Yakin? Yakin. Tapi kembali pada diri kita. Kalian berangkat dari rumah mengendarai motor atau tidak?
Sekarang mari kita baca sama-sama. Ayo di sini nah, berdiri kita bersama. Posisinya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaannya? Pada hari ini kita di hari pertama masuk sekolah ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Japit Akbar dari kelas 9A. Perasaan saya pada saat penyusunan kesepakatan kelas sangat senang. Menurut saya, kesepakatan kelas itu penting dilakukan karena dapat melatih kedisiplinan diri dan untuk lebih bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 9A. Perasaan saya pada saat menyusun kesepakatan kelas merasa senang. Menurut saya, penting untuk dilakukan karena dapat menghargai diri sendiri dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujan dari kelas 9A. Perasaan saya pada saat melakukan kesepakatan di kelas sangat merasa senang sekali. Menurut saya, kesepakatan kelas itu sangat penting untuk dilakukan karena dapat menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab untuk melakukan kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujan dari kelas 9A. Perasaan saya pada saat melakukan kesepakatan di kelas sangat merasa senang sekali. Menurut saya, kesepakatan kelas itu sangat penting untuk dilakukan karena dapat menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab untuk melakukan kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fani Marcelina dari kelas 9A. Perasaan saya pada saat kesepakatan kelas sangat senang. Menurut saya, kesepakatan kelas itu penting karena untuk menghargai diri sendiri dan menjadikan yang mereka inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.